Oke, jadi ini suatu hal yang beda. Jadi untuk pendengar Elsinta ataupun juga netizen ya yang lagi nonton hari ini di kanan kiri saya ada banyak bilangnya apa nih? Teman-teman atau apa ya? Teman-teman magang. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Ini agak sedikit beda memang podcastnya hari ini. Jadi kita mau ngobrolin tentang magangnya mereka-mereka ini di Elsinta. Kalian udah berapa lama sih kurang lebih? Kalau 6 kami bulan. 3 bulan baru. 3 bulan. Iya. Lanjut juga nggak kayak mereka? Mereka kan kemarin 3 bulan. Kemungkinan belum tahu juga sih, soalnya kan magang laginya tuh tahun depan. Oh, magang lagi ya tahun Iya. depan. Oke, itu pembukaannya. Tapi kita belum memperkenalkan mereka. Nah, ini saatnya. Silakan ada juru bicara masing-masing. Saya juga belum memperkenalkan diri. Saya Beri Hamzah. Sorry. Terus ini kanan kiri di sudut merah ada SMK 42 Jakarta Barat yang ada di Cengkareng. Betul? Betul. Nah, SMK 45 Jakarta Barat di sebelah kiri atau di sudut biru. Iya. Yeay. SMK 45 di mana? Di Jalan KPBD atau lebih tepatnya sih Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk. Lengkap. Bagus, itu promo sekolahnya. Yang mau sekolah di SMK 45 tadi ada alamat lengkapnya. SMK 42 Jakarta Barat di mana? Di Jalan Kamal Raya, Cengkareng. Kamal Raya, Cengkareng, Iya, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Perkenalkan diri dong, namanya siapa? Nama saya Email. Email. Terus Email. Nama sebelahnya saya email? Cia. Cia. Sebelahnya Nama saya Mita. Mita. Terus ada siapa lagi? Saya Roro. Roro. Nah, kalau ini dari sudut merah penantang. Nah, ini juara bertahan sudut biru SMK 45 Jakarta Barat. Paling ujung ada Nama saya Isan Iksan, terus ada Halo, saya Malika. Malika, dan saya Fauzan. Saya Mutiara. Mutiara atau Tiara ya. Ya. Terus selama magang di Elsinta tuh kalian ngapain aja sih sebenarnya? Terus prosesnya gampang nggak sih belajar di sini? Ayo siapa duluan? Angkat tangan deh yang mau ngomong duluan, yang mau cerita. Oh, sudut merah. Oh ya bener, ini penantang memang ya. Cia, cerita gimana? Ya, apa awal-awal masuk ke sini tuh mungkin ada rasa-rasa takut ya, karena kan sebelumnya jadi pekerjaan kita sama pelajaran yang di sekolah tuh agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau misalnya di sekolah tuh emang kita memegang radio, tapi radionya tuh radio Gen Z gitu. Jadi kayak mungkin ada musik gitu kan. Terus sedangkan di sini tuh pekerjaan kita tuh mungkin lebih ke media sosial gitu, main media sosial, terus cari berita-berita viral. Yang awal-awal mungkin kita ngerasa tuh susah banget gitu, tapi sampai pada titik terakhir ini Wih. gitu, terakhir. Terakhir. Jadi penghabisan. Iya, jadi kayak semakin hari tuh jadi mungkin lebih mengerti, jadi ya gampang-gampang aja sih. Terus kalau sekarang disuruh bikin berita viral udah gampang dong, Ya udah bisa. mungkin dalam waktu 15 menit bisa. Lihat ya, gayanya Gen Z tuh beda banget gitu ya. Aduh, nih Gen Z versus Gen Z, saya millennials jadi agak-agak gimana gitu. Terus ceritanya waktu itu bisa masuk ke magang di Elsinta gimana sih? Iya. Masa Cia doang yang ngomong? Jangan dong, yang lain juga dong. Ayo Roro. Jadi awalnya tuh kita kan nggak ditempatin di sini, tapi ditempatin di tempat lain. Terus Itu sama siapa? Sama sekolah? Dipilihin atau gimana? Dipilihin. Jadi Oh, dipilihin. kita udah per kelompok sama tempat magangnya gitu. Nah, kita awalnya nggak di sini kan, terus habis itu kita ke tempat PK kita itu, dan ternyata kayak nggak ada apa deh, Nggak nerima, nggak nerima anak. iya, kayak nggak nerima anak PKL gitu. Jadi akhirnya kita dipindahin ke Elsinta dari situ. Bulan apa tuh? Februari. Iya, Februari. Tahun ini ya? Februari tahun ini. Terus udah 6 bulan. Sempat kemarin jadi teman-teman yang dari SMK 42 Jakarta Barat ini sempat 3 bulan awal, terus habis itu jeda dulu. Itu jeda kenapa sih? Kita ada ulangan. Oh, ulangan. Ya, sampai nyelesain tugas-tugas yang Kenaikan. belum kelar. Kenaikan kelas. Emang sekarang kelas berapa? 12. Nah, dulu. Nah, ini bedanya nih. Gen Z sama millennials. Dulu saya nggak ada tuh yang namanya kelas 12. Kelas 12 tuh kelas Kelas 3. Kelas 3 ya. Tuh, beda emang. Dulu tuh zaman dulu tuh 1 2 3, sekarang kelanjutan kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sampai kelas 12. Nah, kelas 12 itu berarti kelas 3 SMK. Betul.
magangnya berarti dari awal, baru pas naik ke kelas 12 Enggak. langsung magang. Di akhir-akhir kelas 11. Jadi waktu 3 bulan awal itu kita masih kelas 11. Oh, waktu kelas 11. Iya, betul. Magang, terus kemarin ini kenaikan makanya jeda dulu. Sekarang udah kelas 12. Iya, 12. Wih, udah senior nih. Senior Udah senior kalau di sekolahannya. Tiara. Ya. Oh iya, sini ya Tiara ya. Saya ngeliat contekan soalnya. Oh iya, Tiara di sini. Tiara sekarang berapa? Sama 12 juga. 12, iya. Kelas 12 juga. Iya, sama. Masuknya bulan apa sih kalian? Bulan Juli. Juli, Agustus, September. Oh iya benar, udah 3 bulan. Sekarang udah bulan September, udah ujung. Sama prosesnya sama kayak teman-teman di SMK 42 Jakarta Barat nggak? Panjang banget lagi nyebutinnya. Proses kayak gimana ini, Bang? Masuk sininya. Oh, beda. Nih mungkin saya jelasin. Juru bicara, silakan Malika. Kami dari rekomendasi dari Om karena kan ada yang di sini. Oh, Om ada yang kerja di sini. Ada ordal. Ini ordalnya positif ya. Ini positif nih. Ordal. Makasih Om katanya. Terus? Ya udah akhirnya sampai sini terus kita kasih surat-suratnya ke Om Raymond. Terus kita ditempatin di bagian medsos infografis gitu. Prosesnya lama nggak sih waktu itu? Waktu masuk ke ngirim surat terus sampai akhirnya kalian bisa magang? Alhamdulillah cepet sih. Kurang Cepet? lebih 2 minggu lah. 2 minggu. Iya, 2 minggu. Lagi butuh berarti di sini. Kalian gimana? Sama? Sama, cepet juga waktu itu. Tapi nggak sampai 2 minggu. Nah, Sehari deh kayaknya. sehari. Lebih butuh lagi berarti. Tinggal ngirim CV gitu. Tapi kita dites dulu. Iya, Cerita dong tesnya tes apa? kita disuruh bikin news flash. Diajarin nggak sebelumnya? Diajarin sama kakak magang sebelumnya. Dari mana waktu itu kakak magang? Dari BSI. Oh iya BSI. Iya, BSI. Dari BSI? Iya, ada 5 orang. Ada 5 orang. Oh jadi di Asinta tuh ngebuka untuk teman-teman pelajar dan juga mahasiswa untuk magang. Jadi bukan cuma teman-teman dari SMK, ada beberapa teman-teman mahasiswa juga. Jadi mereka kakak senior, kalian diajarin waktu itu. Iya. Sempet diajarin apa aja selain bikin newsflash? Senyum-senyum aja sih dia. Ngomong, jangan cuma senyum-senyum aja. Ya, newsflash, abis itu cara ngajar. Ada tuh namanya satu itu Bang Haikal ya. Iya masih ingat. Ingat terus. Ingat terus dia. Udah tukeran nomor handphone? Bang Haikal. Belum. Nah, jadi Bang Haikal ini selain ngajarin tadi newsflash, terus ngajarin cara voice over yang benar tuh gimana gitu, cara penyusunannya sampai jadi berita kayak gitu di salah satu ruangan yang ada di sini yang lumayan apa ya, Gang. maksud gitu ya, Kayak gang. mini, ya betul. Tapi itu emang sunyi banget, jadi khusus banget buat voice over pengeditan gitu. Terus yang lain diajarin apa lagi? Diajarin Edit Ngedit. Emang tadinya nggak bisa ngedit? bisa, cuman apa namanya? Itunya beda kan? ngeditnya pakai Software beda. Biasanya pakai apa sih? Kalau teman-teman sama kalian ngedit juga? Biasanya pakai apa? Pakai software apa? CapCut. Sama juga? Sama. Iyalah, CapCut tuh udah familiar banget kan untuk anak-anak zaman sekarang. Terus di sini pakai apa? Waktu diajarin pakai Adobe. Jadi Pakai Adobe. masih bingung gitu diajarin cara cari stock sheet-nya, cara ngeditnya gimana nanti. Sekarang udah bisa? nggak pakai Adobe, pakai Adobe. Ternyata pakai CapCut. Udah diajarin pakai Adobe tapi ternyata balik lagi ke CapCut. Susah. Terus Emang ada kenapa? kesalahan sih. Ternyata kakak magangnya tuh ngajarin tugas mahasiswa, Oh. bukan tugas anak SMK. Oke. Kakak magang tuh ya. Ingat-ingat. Terus kalau yang di infografis kalian bikin apa aja sih? Ada contoh nggak sih? Pengen tahu dong contoh berita yang kalian bikin. Boleh dong. Siapin coba cari. Nggak perlu nyari dulu biar mereka aja. Kalau yang di infografis bikin apaan aja biasanya? Kalau di infografis ini kita bikin hari-hari besar, mau sedunia atau internasional ataupun nasional. Contohnya? Jadi kayak ini kan untuk tanggal 27 September nanti ada Hari Pariwisata Sedunia. Nah, contohnya kayak gitu. Kayak kalau untuk hari nasional tuh kayak 17 Agustus, 30 SPKI, kurang lebih seperti itu. Udah jadi yang buat tanggal 27? Udah. Wih, keren. Sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 26. Oh, besok tanggal 27. Ini kita syutingnya tanggal 26. Jadi tanggal 27 buat diputar tanggal 27 udah jadi ya. Iya. Susah nggak sih? Susah gampang. Wih, sedap.
Iksan keren. Ceritain susah gampangnya gimana, San? Kalau dari aku kan bagian editing ya, Oh. lebih ke fokus editing. Terus kalau pas di editing tuh kadang-kadang kayak ada ya inilah gak ada tergantung laptop ya. Oh. Software juga kurang mendukung, CapCut juga sekarang ya udah pro gitu, banyak-banyak gitu. Wih, sekarang apa? Udah bisa? Apa? Pakai apa? Tetap pakai CapCut tapi fiturnya lebih banyak. Terbatas. Soalnya kalau fitur pro-nya itu berbayar, Bang. Oh, karena pakai CapCut yang nggak berbayar, yang Iya. terbatas itu. Paling itu ya. Jadi kreativitas agak kurang gitu ya. Udah disiapin belum? Bingung. Udah. Siapa sih yang biasanya sering tampil, kalau grafis kan nggak ada yang tampil di depan kamera ya. Kalau dari teman-teman SMK 42 siapa yang biasanya sering tampil? Kita pernah semua ya. Iya. Wih, keren. Siapa yang kira-kira tunjuk ya satu ya. Siapa yang paling oke kalau tampil depan kamera? Bagus, Lola percaya diri. Lola percaya diri sekali. Bercanda bang. Bukan. Coba, biasanya kalau tampil depan kamera kayak gimana? Saya baru 2 kali. Ya nggak apa-apa. Gitu. Malu-malu dia, padahal udah sering loh 6 bulan. Yang mana? Ih, bisik-bisik lagi. Ini mau cari, tapi Kayaknya udah ini jauh udah banget. tenggelam banget ya. Oh, udah jauh banget. Kalau udah lama ya. Iya, Udah lama. Pokoknya kalau teman-teman mau lihat itu bisa di IG-nya Elsinta. Nah, IG-nya Sinta jangan lupa di-follow. Kalau karya kalian bisa lihat di mana? Di Twitter, Facebook, dan Instagram juga. Oh iya, di semua Wih. medsos. Di Kalau kita semua di medsos. juga ada. Nah, ada muka-mukanya mereka juga. Jadi teman-teman kalau ada yang nonton hari ini ya, atau yang nonton tayangan kita, yang mau anaknya atau keluarganya magang misalnya di Asinta, kalian bisa kirim surat ke kita. Nanti kita akan cek data-data dirinya. Habis itu mungkin nanti akan diproses lebih lanjut sama Om Remon ya biasanya ya. Sama Om Remon. Om Remon itu adalah sekretaris redaksinya Asinta yang biasanya nih pertama-tama di awal-awal tuh kalau ada teman-teman magang, nah itu bapaknya itu ya Om Remon itu gitu. Biasanya briefing dan lain sebagainya. Nah, kalau karena udah 6 bulan, kesan atau hal apa sih yang paling menarik kalau dari kalian? Mungkin dari siapa nih yang mau ngomong? Pak Fauzan. Selama udah 3 bulan, nanti dari kalian SMA 42, mungkin Cia, Mita, Roro, email terserah mau siapa yang ngomong. Kalau Fauzan wakilin teman-teman, Kesannya sih yang pertama sangat-sangat dapat pengalaman juga sih terkait magang di sini, dan mungkin para karyawan-karyawan Elsintanya juga ramah. masa sih? Iya. Terus? Dan juga sangat-sangat kami di sini sangat berterima kasih kepada pihak sosmed. Ya, Kalau siapa aja? Ada Kakak-kakak yang di sosmed siapa aja? ada Bang Gusti, Bang Faris, Bang Unai, sama Kak Nauli. Nanoli. Ada yang galak gak? Nggak ada sih. Yakin. Ini jangan mentang-mentang di belakang kamera ada, Wak. Anak medsos ya. Itu yang Nggak ada. belakang kamera paling baik. Oh, paling baik. Iya, karena paling pendiam juga kalau dia itu. Terus kalau dari kalian SMA 42, siapa yang mau ngomong? Email. Oh, email. Ayo, Mel. Ngomong, Mel. Kesan ya. Kesan di sini sih baik. Terus Ini karena lagi di depan kamera aja nih. Coba Iya. kalau di belakang. dia beneran baik kok. Oh, Di sini baik. seru-seru orang. Walaupun di sini beda gen ya kan, tinggal kayak bisa sefrekuensi gitu kalau ada acara. Waktu itu kan ada acara 17-an. Itu sih yang Paling mengesankan. Nah, ngapain tuh 17-an? kita lomba. Main. Lomba terus Terus menang kita dapat menang. voucher. Iya. Dapat voucher. Kalian gabungan waktu itu? Iya. Gitu Ayo, ini nggak kompak nih. Iya, enggak. Yang cowok dua bisa. Bisa. Cewek-ceweknya Caranya bareng. kita bareng. Oh, cewek-ceweknya bareng Iya. semuanya. Digabung sama karyawan juga. Oh. Jadi nggak bisa kita sama karyawan. Ikut lomba apa waktu itu yang cewek-cewek? Balon. Balon diapain? Ditiup? Itu yang Itu kami yang sampaikan jalan. itu loh. Terus balonnya di tengah. Jadi nggak boleh sampai jatuh balonnya. Itu satu kelompok barengan. Iya. Iya. Terus kita juara. Juara. Kita selalu juara. Dua Wih, senang sekali sepertinya anak-anak magang di sini ya. Senang. Dapat voucher terus dipakai buat apa? Jajan. Jajan. Dibagi rata waktu itu. Bagi. Bagi rata. Yang cowok ikut apa? Menang juga? Menang, alhamdulillah. Lebih banyak. Paling banyak. Iya, Wih. Dapat berapa vouchernya?
Dapat berapa ya? Kurang lebih 500.000. Wih, Satu satu kelompok kelompok itu. 500.000. Iya. Itu berapa orang? 7 orang. Ya lumayan lah kalau dibeli jajanan ya, Iya, dapat banyak tuh ya. Banyak. Terus kalian Kita dapat berapa vouchernya? 2,5 250.000. Iya. Jajanin apa aja Mel? Masih ingat gak? apa ya? Ki Ya standar jajanan anak-anak Gen Z ya. Iya, betul. Terus yang kemarin waktu kita bakar-bakar ikan ikutan juga nggak? Ikut. Woi, paling semangat. Jadi sering banget kita di Elsinta sama teman-teman anak magang, kalau biasanya di penghujung mereka akan menyelesaikan tugas magangnya, itu akan ada makan-makan, perpisahan kayak gitu. Ini belum sih ya, karena mereka baru beberapa hari ke depan akan mengakhiri atau berpisah dengan Elsinta, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Tapi di lain itu, kita biasanya juga bikin kegiatan bareng yang melibatkan anak-anak magang atau teman-teman magang. Kayak tadi 17-an, upacara ya untuk kemarin itu ya? Upacara 17 Agustusan di tahun ini. Sebelum-sebelumnya juga sih, yang di tahun lalu juga melibatkan anak-anak magang. Terus ada lomba juga. Terus yang terakhir kita kemarin bikin makan-makan bareng ya. Iya. Kita bakar ikan, liwetan, ada di lapangan belakang, lapangan bulu tangkis, jadi kita rame-rame. Apalagi yang seru selain tadi 17-an dapat voucher, terus liwetan, apalagi yang paling berkesan deh, masing-masing deh boleh cerita. Roro dulu deh, apa yang paling berkesan selama 6 bulan yang kalau keluar dari sini, aduh kayaknya bakal kangen deh di Itu 17-an. 17-an. Karena seru, semua kayak kita deket sama kakak-kakak di sini. Sampai kayak bapak-bapak juga. Iya, pasti seru. Itu emang gak pernah sebelumnya. Sebelumnya tuh kayak kita masing-masing itu mungkin karena Paling cuma nyapa kayak gitu. Podium. Gitu. Pas 17-an itulah akrab ya. Oh iya, Seru banget. satu. Sama nih semuanya juga. Iya, benar. Iya, Itu paling wah, berkesan. paling seru, Paling. paling seru. Mau lagi nggak? Mau. Balik lagi magang. Paling mampir nanti. Kalian? Kalian apa? Ini jawabannya kenapa sama sih? Paling juga ada tambahan Apa ini, tuh? Bang. Apa, Zan? Juga Elsinta kan ada yang namanya sport gitu, kayak main badminton. Oh ya. Nah, ya main badminton, main futsal. Jadi kami anak magang tuh ditawarin untuk ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tersebut. Fauzan ikut juga ya? Pas itu pernah ikut badminton Sekali. tuh seru banget asli. Menang kau. Seru banget ya. Yang lain nggak pernah ikut nih. Jadi nggak pernah ngerasain. Iya, padahal seru loh. Kita main bulu tangkis hari Jumat. Kalau yang mau ikut, cewek-cewek susah sih ya. Hari Rabu kalau untuk Kalau badminton biasanya hari Rabu. Nah, kalau hari Jumat tuh biasanya kita suka main futsal. Jadi bukan cuma antar karyawan, tapi teman-teman magang juga kita ajak. Supaya apa sih tujuannya? Tujuannya supaya kita akrab, karena supaya nggak ada gap ya antara anak-anak yang magang ataupun dengan karyawan-karyawan yang ada di sini. Nah, teman-teman magang ini sebentar lagi akan mengakhiri studi mereka, proses belajar mereka di Elsinta. Ada yang 6 bulan, nih lama banget nih dari SMA 42. Terus ada SMK 45 Jakarta Barat yang juga akan mengakhiri masa studinya di Elsinta. Kalian mau pesan apa? Ada pesan-pesan apa untuk kita-kita yang ada di Elsinta? Coba satu-satu deh. Atau mau ngewakilin siapa? Wakilin aja. Ya, wakilin. Siapa yang mau wakilin? Mita. Kita. Nah, ayo Mita. apa ya kesan-pesan Ya apa? pesannya. Kesan kamu, terus pesan kamu untuk kita-kita yang ada di sini, atau mau ngajak teman-teman yang lain, junior-junior di sekolah, magang di Elsinta gitu misalnya. Kesannya sih di sini kayak senang banget, bahagia. Apa sih saya tuh nggak expect kalau di Elsinta ini saya betah gitu. Betah, ya udah terus lagi ya. Kalau pesannya apa ya untuk adik-adik kelas di sini aja diambil. So, ambil aja di Elsinta. Di sini kakak-kakaknya baik, ramah dan bisa berbaur pasti. Ah, pers lah. Malah dijatuhin. Ayo dari SMA 45, siapa yang mau wakilin? Isan, Malika? Di kelas gitu tuh kalau ada yang disuruh maju sama gurunya. Kamu aja gitu ya. Iya. Ayo. Ya. Nih, kayaknya Fauzan emang juru bicara nih bakatnya ya. Gimana, Zan?
Jadi tuh Elsin itu juga cerita dulu ya nih Bang. Boleh, silakan. Masih panjang waktunya. Saya kira tuh El Sinta tuh cuman sekedar radio saja awal mulai. Jadi kayak pertama-tama tuh Ini karena ngomong di depan kamera dia jadi baku banget. Harinya tuh nggak gini sebenarnya anaknya. Radio saja. Iya, ya, cuman radio doang. Jadi kayak mikir, aduh nih dia Sinta ngapain, sedangkan jurusan tuh juga bukan nggak ada terkaitnya dengan radio. Jadi kayak bingung nih ngapain tuh kayak apa memang? iya, Perselivisian. Oke. Terus? Jadi ternyata pas sudah masuk ke magang dia Sinta, oh ternyata juga ada di bagian sosmed kayak ngedit, terus voice over dan segala macam sih. Yang itu kaitannya juga dengan dunia perselivisian kan ada ya, voice over, editing, segala macam. Sebagai penutup, ilmu apa yang kalian dapat yang pada akhirnya ini kayaknya kepake nih nanti nih pas balik lagi ke sekolah gitu? Apa? Masing-masing deh, coba. Mungkin Nisan, ilmu apa yang akhirnya ketika magang di Elsinta tuh, wah, dapat ilmu baru nih di Elsinta gitu. Yang pasti editing sih. Ya, editing. Apa? Editingnya apa? Skill apa yang jadi akhirnya bikin skill baru Isan jadi nambah? Pas akhiran audio sih diakhirin sama pas itu Bang Una ya ngajarin tuh gimana tuh audionya supaya stabil gitu, pemilihan audionya juga harus sesuai dengan apa yang kita bawain gitu sih. Oke, kalau Malika? Kalau pembelajaran dari sini ya mungkin lebih ke kayak kita harus sering banget nanya gitu, terus Aktif berarti ya? jadi kalau misalkan ada butuh apa-apa tuh gampang gitu loh. Terus kalau misalkan untuk pelajarannya kan di sini bagian skrip sama VO. Kalau VO ya belajar Voice over. Oh. Yang ngajarin siapa kalau voice over biasanya? so ada Bang Faris, ada Kanali, sama Om Rewan juga. Oke. Di sekolah diajarin? Enggak. Iya. Malika bingung jadi ditanyain. Nggak diajarin. Dan di sini diajarin jadi ada pengetahuan baru ya. Kalau Fauzan apa, Zan? Jadi lebih tahu tentang hari-hari besar yang ada di dunia. Jadi apa pengetahuan ya? Pengetahuan. Ada hari ini nih ternyata gitu ya. Kadang juga nanya kan ke temen, tahu hari kemarin kan ada yang namanya hari Alzheimer sedunia. Nah saya tanya tuh ke teman saya, tahu nggak sih hari Alzheimer sedunia? Wih. Ternyata pada nggak tahu. Kayak flexing gitu, kita bisa flexing. Deh jadi sombong ya harus ini ya. Jangan ya, Zan. Tiara? Itu sih tadi yang voice over. Karena di sini diajarin jadi buat tambah ilmu. Ilmu. Roro, paling ujung dulu nih. Jadi lebih Udah 6 bulan lebih senior lagi nih dibanding teman-teman yang ini. Harusnya lebih banyak lagi ilmunya yang didapat. iya kayak edit. Terus sekarang kan di Lu sekolah suka ngedit, Roro? suka. Oh, Kalau di sekolah saya jarang ngedit karena nggak disuruh. iya kayak nggak diajarin tentang edit sih kalau di sekolah gitu. Ada timnya juga nggak sih? Ada timnya. Di sini jadi belajar ngedit. Mau nggak mau masuk dunia kerja. Wah, seru ngedit. Iya Mau nggak mau, yaudah deh. gitu. Sama lebih tahu banyak berita. Jadi kayak setiap hari tidak tahu banyak berita. Berita hari ini tuh ada Fajar gitu loh. Udah. Terus Kalau saya sendiri sih kita karena saya editor ya, jadi edit itu tuh penting. Apa sih ilmu itu bisa kepake di sekolah. Saya sendiri, apa yang tadinya nggak bisa terus jadi bisa pas masuk Elsinta? dari isi beritanya itu loh, gambar-gambar stock shootnya Oh. kurang berstandar kan. Dan di sini saya tahu standar Elsinta tuh kayak apa gitu. Sedap betul. Belum disuruh ngomong. Jangan gitu-gitu ya, Cia. Cia apa yang ngomong, Cia? Cia soalnya yang wajahnya tuh selalu apa ya? Smiling face biasanya. Kalau di sini tuh senyum, iya selalu ceria. Nah, Iya, Cia jadi selalu. kalau misalnya dari Cia sendiri sih ya, mungkin awal-awal yang nggak terlalu suka ngikutin berita gitu kan, terus mau sini jadi kayak update banget nih berita apa aja Si paling tahu update gitu ya. betul. Terus juga
voice over ya, karena kan Cia sama Email tuh bagian voice over juga. Yang tadinya awal-awal tuh Cia voice overnya tuh bener-bener jelek banget gitu kan. Ini harus diputar sebenarnya nih ya, komparasi yang awalnya gimana terus jadi gimana. Iya, terus abis itu setelah waktu itu dikritik sama Kanauli, makasih banget Kanauli. Nah, abis itu Jangan kayak- baper ya. Enggak, anti baper Gen Z, oke. Weh. Terus itu Kanauli kayak bilang kan, Dek kalau voice over tuh suaranya jangan terlalu kecil, jadi digedein. Terus juga sekarang kalau voice over juga lebih percaya diri gitu. Udah sih itu aja. Kawan kan, makin percaya diri, lihat aja nih. Ya, ketahuan. Gitu. Gimana Mel? Kalau email apa? Sama sih. Jangan sama dulu. Mel, email itu disuruh berbeda. Oh enggak ya, Jadi jangan beda. dipaksain. Gimana Mel? Karena kita sama-sama voice over kan. Dulu tuh waktu di sekolah, saya tuh nggak terlalu bisa voice over. Pernah ngebandingin nih dari konten yang saya buat di El Sinta sama konten yang buat di sekolah. Sekolah. Kayak beda banget gitu. Kayak yang di sekolah kayak nggak jelas kayak gitu kan. Sekarang Lebih jelas. makin jelas. Kirain makin nggak jelas. Soalnya kan waktu itu pernah diajarin langsung sama Bang Billy. Emang iya? Iya, waktu di sini. Oh iya benar. Udah lama lagi. Udah lama itu waktu awal-awal ya Mel ya? Iya, waktu termin 1 Termin 1. Termin 1 maksudnya apa? Bulan pertama. bulan pertama. Oh, bulan pertama. Jadi pakai bahasanya termin loh. Gen Z. Oh, Gen Z. Itu bukan bahasa Gen Z. Semuanya diakuin. Nggak ada hubungannya sama Gen Z. Oke, teman-teman makasih banyak sudah ngebantuin kita yang ada di El Sinta. Senang banget, mudah-mudahan apa yang diajarin atau didapat di El Sinta ya, mulai dari proses apa tuh tadi editing, voice over, nyari stock shot dan lain sebagainya itu bisa bermanfaat untuk kalian. Balik lagi nanti ke sekolah. Masih mau sekolah kan? Masih. Ya, enggak. Habis ini balik lagi ke sekolah. Tapi karena masih ada beberapa hari, jadi teman-teman ini mungkin masih akan ada di El Sinta dan mungkin juga akan proses bolak-balik kayaknya ya, nilai lah apa segala macam. Jadi kita masih akan sering ketemu. Tapi pesannya mudah-mudahan apa yang didapat sama teman-teman di sini dari SMK 42 Jakarta Barat dan SMK 45 Jakarta Barat bisa berguna. Titip salam buat guru-guru kalian semua di sekolah. Terima kasih sudah mengirimkan anak-anak yang baik-baik ini. Jadi Enggak malu. juga sih. Nah, rata-rata semuanya yang magang pasti adalah anak-anak yang terpilih dan anak-anak yang baik. Itu terbukti mereka helpful banget ngebantu, sekaligus juga apa ya, ngebantuin kita-kita yang biasanya bikin konten untuk grafis, keperluan di media sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau ada teman-teman juga atau netizen mendengar El Sinta ada keluarganya di jenjang SMK misalnya ya, atau di kuliah mau magang juga, kirim suratnya kemana? Ke Nggak ada yang tahu Om Remon waktu itu ngirimnya. Oh, dimunculin. Tolong. Ngirim surat ke alamatnya El Sinta. Iya. Oke, nanti kita munculin ya ke Jalan Joglo Raya nomor 70 Kembangan Jakarta Barat. Ke email juga. Emailnya apa, Riz? Email. Oh iya, ini email. Emailnya apa? redaksi@elsinta.com. Tuh, bisa kirim ke situ. Betul. Thank you ya. Thank you. Sampai ketemu lagi kita. Bye-bye. Jangan nangis dong. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi nanti di konten-konten selanjutnya ya. Mudah-mudahan sih masih ada wajah-wajah mereka yang bisa muncul nanti di Amin. konten berikutnya. Oke, dah. Dadah. Ditunggu.